سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدي أحمد تجاني حبيب النبي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Para ikhwan rahimakumullah, alhamdulillah malam ini kita bisa melanjutkan istiqomah kita ngaji bersama, taklim yang secara khusus menjadi kewajiban kita untuk tahu adalah fikih thariqah. Karena kita orang thariqah. Adapun fikih Islami ya lebih wajib lagi karena kita wajib sholat dan lain sebagainya. Oleh karena itu ya tolong jangan rame. Oleh karena itu saya mengkhususkan membahas masalah fikih thariqah karena ya kita ini orang thariqah dan masih secara ilmu pemula semua termasuk saya. Kemudian ya baru-baru ini saya dikejutkan oleh kiriman video dari teman Muqaddam Thariqah Tijani yang mukim di Mekah. Kemudian dia mempertanyakan, karena isi video itu menjelaskan 1 minggu sebelum wafat Sayyidina Syekh radhiyallahu an ziarah keliling ke wali-wali minta doa dan lain sebagainya. Kemudian dalam video tersebut dikatakan sumber pengambilan riwayat tersebut adalah kitab Jawahirul Ma'ani. Oleh karena itu, agar supaya ikhwan tidak bingung, jadi sekali lagi saya terpaksa menjelaskan ini. Tujuannya tidak lain karena saya hanya seorang petugas thariqah. Jadi Muqaddam hakikatnya sama dengan ikhwan muridnya Syekh Tijani radhiyallahu an. Cuma kalau Muqaddam di samping ngamalkan wirid punya tugas tambahan, yaitu memberikan arahan-arahan kepada ikhwan. Dengan catatan arahan tersebut bukan ngarang. Jadi arahan tersebut harus bersumber dari kitab-kitab thariqah Tijani. Jelas ya? Jadi saya tidak punya hak dengan interpretasi atau pemahaman saya ngarang-ngarang ngasih tahu ikhwan sesuatu yang tidak berasal dari syekh. Ya kalau itu ada, semoga Allah mengampuni saya. Karena di thariqah Tijani ini jangankan kayak saya hanya muqaddam, Sayyidina Syekh radhiyallahu an itu tidak berani nambah, tidak berani ngurangi kecuali menyampaikan apa yang diberikan oleh Rasulullah kepada beliau. Sama dengan agama Islam, Rasulullah SAW hanya orang, ya satu-satunya orang yang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk pegang amanat agama Islam. Yang pertama untuk diamalkan untuk dirinya sendiri, kemudian keluarganya, dan disebarkan kepada seluruh umatnya. Dan Rasulullah tidak punya hak nambah atau mengurangi kecuali apa yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada beliau. Adapun hadis-hadisnya itu adalah syarah atau
tafsir dari Al-Quran yang paling sahih, di mana Nabi orang yang paling tahu dengan maksud Al-Quran. Sehingga Nabi ketika ada sahabat tanya, maka Nabi menjelaskan apa yang menjadi maksud dari ayat yang turun. Demikian juga dalam Thariqah Tijani. Thariqah Tijani, perjalanan Sayyidina Syekh radhiyallahu an menerima Thariqah ini dan mengamalkan selama selama 36 tahun, 34 tahun. Jadi perjalanan Sayyidina Syekh radhiyallahu an dalam Thariqah Tijani sejak menerima pertama dari Rasulullah ketika umur beliau 46 tahun, tahun 1946 Hijriah, sampai wafatnya tahun 230 Hijriah. Jadi 1946, kemudian 46, jadi apa? 46 sampai ke 230 Hijriah. Jadi umur 46 tahun sampai dengan umur 80 tahun. Ya. Jadi berapa? 34 atau 44 tahun? Hah? Jadi saya itu umurnya 200 sampai 230 Hijriah, 1200 Hijriah. Beliau lahir 150 Hijriah. Jadi 1196 Hijriah. Jadi ketika beliau umur 46 tahun dapat futuh, ya, terbukanya hijab, beliau bertemu langsung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi sadar, bukan mimpi, bertemu langsung. Kemudian dalam pertemuan itu beliau mendapat amanat amalan baca istighfar 100 kali, selawat 100 kali. Jadi selawat apa saja, cuma afdolnya selawat Fatih. Dan itu berlangsung 4 tahun beliau hanya mengamalkan istighfar dan selawat pagi sore. Pada saat itu belum ada wadifah. Kemudian ketika umur beliau mencapai 50 tahun, 1200 Hijriah, Rasulullah menyempurnakan wiridnya dengan La ilaha illallah 100 kali. Dan ini dijelaskan di kitab Al-Faidul Rabbani. Dijelaskan di manaqib yang biasa kita baca setelah kita hailalah. Kita baca manaqib pada halaman 14 diceritakan falamma awana uhuri samsil wilayah fi samghuni wassalam. Jadi ketika sudah terbit matahari kewalian yang secara khusus diberikan kepada Al-Qutbul Maktum Sayyidina wa qudwatina Abil Abbas Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an, di satu daerah namanya Abu Samghun, ya, dan Syalalah. Wa qa'a fiha al-fathu, maka terjadilah di kota tersebut futuh, ya, terbukanya hijab. Bi'arra'a bi'ainihi ainar rahmatir ainar rahmah, di mana
Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat langsung dengan mata beliau Ainur Rahmah. Siapa Ainur Rahmah? Rasulullah Sallallahu wa syafi'al ummah, dan pembela umat, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. وأذن له صلى الله عليه وسلم تلقين الخلق بعد أن كان فرا من ملاقات الخلق. Kemudian Nabi memberikan izin kepada Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu untuk menalkin makhluk, ya, wabil khusus manusia. Badang kana fahmi mulaqatil khalq, di mana sebelum waktu itu Sayyidi Syekh menghindar ketemu orang karena beliau banyak mengamalkan thariqatus sufiyah. Thariqah Tijani bukan thariqatus sufiyah, thariqah Muhammadiyah. Bedanya, kalau thariqatus sufiyah itu didapat, ya, sanadnya dari Nabi, diantaranya yang sampai ke Indonesia yang banyak, ya, yang wirid khafi dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dibaca dalam hati wiridnya, wirid yang dibaca lisan la ilaha illallah sanadnya melalui Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ya, dari dua sahabat ini ya, turun temurun ke para aulia, dan para aulia membuat ini metode sendiri dengan amalan yang sanadnya dari Nabi. Oleh karena metodenya bikinan sendiri, wiridnya asli dari Nabi, tetap ada sanad, tapi prakteknya para wali membuat cara sendiri. Jadi walaupun sama-sama baca la ilaha illallah, samaniyah beda dengan qadiriyah, beda dengan syadiliyah, beda dengan khalwatiyah. Gitu. Kemudian sampai sekarang pun juga dari thariqah ini banyak digabung-gabung, dan juga ya wali, ya, yang mencapai kewalian itu membuat ini sendiri, sekte sendiri. Ya, seperti thariqah qadiriyah ada yang disebarkan oleh Syekh Kabbani, ya. Apa samain dulu? Ya, Syekh Hisam Al-Kabbani. Nah, sampai ini merata ke Amerika dan lain sebagainya. Kemudian thariqah-thariqah yang lain, Naqsabandiyah, Khalidiyah dan lain sebagainya, itulah thariqatul auliya atau thariqatus sufiyah. Ya, amalannya dari Nabi melalui sahabat turun temurun, tapi para aulia ini membuat metode tersendiri sebagai mana dia alami berhasil dengan amalan tersebut. Adapun thariqah Tijani tidak ada ruang untuk ijtihad. Jadi kalau dalam fikih namanya ijtihad. Kemudian ijtihadnya dalam bentuk madhab. Nah, kalau dalam amalan tasawuf, ya, ijtihadnya menjadi thariqah, sehingga berkembang jadi 360 thariqah. Nah, thariqatus sufiyah seperti itu berkembang. Kemudian ada pun thariqah Tijaniyah. Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu tidak mendapat dari wali manapun. Makanya sanadnya Tijani paling pendek. Kenapa? Syekh Tijani langsung mengambil dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan khusus thariqah Tijani tidak ada ruang bikin atas nama sendiri. Contohnya misalnya si A, ya, kayak sekarang, ya, kita tahu kebesaran dan kemuliaan, termasuk juga begitu gigihnya guru kita
Al-Habib Ja'far bin Ali Baharun berdakwah dalam Thariqah Tijani dalam waktu yang cukup panjang. Itu. Jadi saya dulu masih ikhwan, tahun 86 beliau sudah muqaddam. Itu. Karena beliau ini tidak pakai proses jadi ikhwan, langsung menjadi muqaddam. Itu Habib Ja'far gitu. Dan beliau benar-benar totalitas berjuang. Dan kita lihat ya, kalau di Jawa Timur ya bisa boleh dikata mayoritas itu dari Habib Ja'far. Ya termasuk Anda semua ini bagian dari hasilnya Habib Ja'far. Kenapa? Saya sanadnya dari beliau. Itu. Tapi tidak bisa diberi nama Tijaniyah Ja'fariyah, tidak bisa. Ya apalagi pas nanti bilang Yunusiyah, tambah tidak bisa. Itu. Jadi kenapa Thariqah Tijani ini murni thariqahnya Rasulullah? Yang boleh pakai nama di belakang itu adalah Syekh Tijani radhiyallahu an, karena beliau orang yang dapat amanat dari Rasulullah. Sehingga nama Thariqah Tijani jelas dalam kitab At-Thariqah Al-Ahmadiyah. Siapa? Nama orang yang nerima dan menjadi muassis pendiri thariqah ini namanya Ahmad. Al-Muhammadiyah karena beliau dapat dari Rasulullah, namanya Muhammad. Al-Ibrahimi Al-Hanifiyah ya karena wirid puncaknya la ilaha illallah yang telah diperjuangkan oleh para nabi, wabil khusus Nabiullah Ibrahim, di mana al-Islam secara khusus melanjutkan millah Ibrahim al-Hanif yang tidak mencelok kanan, tidak mencelok kiri, lurus ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. At-Tijaniyah karena yang dapat amanat Syekh Ahmad ini marganya adalah marga Tijani.